6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Makanan tersebut sekitar jam 10 diantar dari catering ke Kader Posyandu. Selanjutnya dari Kader Posyandu mengantar kepada sasaran yaitu ibu hamil. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan menambah trip dan juga kita akan rencana mendatangkan kapal khusus. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tangana pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Diduga keracunan makanan, puluhan balita dan ibu hamil dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Makanan tersebut berasal dari program pemberian makanan tambahan PMT lokal. Lintasan penyeberangan Tondasi Terobulu Muna Barat Konawe Selatan yang sempat vakum kini kembali beroperasi. Bahkan ke depan ASDP membuka peluang menambah trip hingga mendatangkan kapal khusus jika permintaan meningkat. Saya Rizka Arina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 28 Mei 2025. Kita ke berita yang pertama. Diduga keracunan makanan, puluhan balita dan ibu hamil dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Makanan tersebut berasal dari program pemberian makanan tambahan PMT lokal. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Makanan tersebut sekitar jam 10 diantar dari catering ke Kader Posyandu. Selanjutnya dari Kader Posyandu mengantar kepada sasaran yaitu ibu hamil. Puluhan balita dan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Wolowa, Kabupaten Buton dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami keracunan makanan. Kasus ini terjadi pada Senin malam setelah mereka mengkonsumsi makanan dari program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang merupakan bagian dari bantuan Kementerian Kesehatan yang didistribusikan sejak Senin pagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Safarudin mengungkapkan bahwa sebanyak 9 ibu hamil dan 93 balita yang tergolong gizi kurang menjadi sasaran program PMT pada hari itu. Program ini sudah berjalan 2 tahun dan baru tahun ini menggunakan jasa catering sebagai pihak ketiga untuk penyediaan makanan. Makanan tersebut sekitar jam 10 diantar dari catering ke Kader Posyandu. Selanjutnya dari Kader Posyandu mengantar kepada sasaran yaitu ibu hamil dan anak balita. Setelah itu sekitar jam-jam 5 sore mulai ada yang berdatangan ada keluhan gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, diare yang diduga keracunan makanan pemberian makanan tambahan tersebut. Kadis Kesehatan mengatakan dari penerima sasaran pemberian makanan tambahan PMT lokal itu sebanyak 47 orang dirawat. Masing-masing 36 orang dirawat di Puskesmas Wolowa, 2 di Puskesmas Yotapina, dan 9 orang di RSUD Pasar Wajo. Hingga Selasa pagi, pasien yang dirawat di Puskesmas telah dinyatakan membaik dan dipulangkan. Sementara 9 pasien di rumah sakit masih menjalani perawatan intensif. Jadi catering ini baru mereka kerjasama, baru berlangsung sekitar 9 hari. Kan program baru dimulai ini 9 hari. Jadi hari ke-9 ini baru terjadi dengan catering. Sebelumnya yang memasak itu para kader-kader posyandu di setiap desa. Tapi di Juknis di tahun 2025 bisa dimungkinkan dilakukan pemesanan lewat pihak ketiga yaitu catering. Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengambil sampel makanan dan muntahan untuk diuji laboratorium. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyebab pasti keracunan tersebut. Safarudin menyebut bahwa kejadian ini merupakan kejadian luar biasa atau KLB karena terjadi lonjakan kasus dalam waktu singkat dan pertama kali terjadi sejak program PMT berjalan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Lintasan penyeberangan Tondasi Torobulu, Muna Barat, Konawe Selatan yang sempat vakum kini kembali beroperasi. Bahkan ke depan, SDP membuka peluang menambah trip hingga mendatangkan kapal khusus jika permintaan meningkat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan menambah trip dan juga kita akan rencana mendatangkan kapal khusus. Lintasan penyeberangan Tondasi Torobulu atau Muna Barat, Konawe Selatan yang sempat vakum kini kembali beroperasi sejak 16 Mei 2025. Layanan ini dilanjutkan setelah KMP Pulau Rubiah menyelesaikan proses docking tahunan pada 22 April hingga 15 Mei lalu. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Jamaluddin mengatakan saat ini kapal melayani satu trip pulang pergi setiap hari. Dari Torobulu berangkat pukul 10 pagi dan dari Tondasi pukul 14 siang. Waktu tempuh sekitar 3 jam. Jamaluddin mengatakan layanan penyeberangan Tondasi Torobulu masih bersifat subsidi dari pemerintah Kabupaten Muna Barat. Karena itu frekuensi pelayaran masih satu trip tiap hari. Namun ke depan ASDP membuka peluang menambah trip hingga mendatangkan kapal khusus jika permintaan meningkat. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan menambah trip dan juga kita akan rencana mendatangkan kapal khusus. Ini kan kapal yang sekarang ini yang melayani Torobulu Tondasi itu kapal yang kita tarik dari Torobulu Tampo. Yang tadinya Torobulu Tampo dia melayani 4 trip, kita kurangi 2 trip di situ. Itu yang kita alihkan ke Torobulu Tondasi. Jamaluddin mengatakan evaluasi akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan. Jika rute ini menunjukkan potensi pertumbuhan dan tidak merugi, ASDP mempertimbangkan menjadikannya lintasan komersil. Meski pendapatan belum sebesar rute Torobulu Tampo, tingkat keterisian penumpang cukup baik untuk lintasan penyeberangan Tondasi Torobulu. Selain itu, membantu masyarakat khususnya di Muna Barat untuk memotong waktu perjalanan menuju kota Kendari. Masyarakat Muna Barat selama ini kalau mau ke Kendari kan melalui Tampo. Nah, sekarang dengan adanya lintasan Tondasi Torobulu, mereka waktunya lebih singkat dan perjalanan daratnya juga lebih singkat dibandingkan di Tampo. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebanyak 21 tim pelajar sekota Bowo mengikuti festival Marching Band. Festival ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat anak dalam bidang musik, baris berbaris, dan koreografi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herumulku kembali melaporkan. Untuk memberikan media bagi seluruh peserta didik untuk bagaimana menumbuhkan kreativitas, kemudian bagaimana kekompakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau kembali menggelar Festival Marching Band Sekolah yang berlangsung pada Selasa 27 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 21 kelompok marching band dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat sekota Bau-Bau. Kepala Dikbud Kota Bau-Bau Eko Prasetya secara resmi melepas para peserta dengan titik start di depan Min 1 Bau-Bau. Rangkaian festival berakhir dengan penampilan display memukau di Stadion Utama Beto Ambari. Para peserta tampil penuh semangat dengan mengenakan busana khas marching band yang menarik perhatian penonton. Aparat Satuan Lalu Lintas Polres dan Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau ikut mengawal kelancaran kegiatan ini di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Eko Prasetya mengatakan festival ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang musik, baris berbaris, dan koreografi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengasah kemampuan memainkan alat musik seperti perkusi dan tiup, serta belajar sinkronisasi gerakan dan ritme. Untuk memberikan media bagi seluruh peserta didik untuk bagaimana menumbuhkan kreativitas, kemudian bagaimana kekompakan, kemudian memahami tim secara utuh, karena di dalam sebuah tim marching band kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bersama-sama, kita harus mengikuti irama yang lain yang kemudian ini menjadi perpaduan yang luar biasa sehingga kita bisa menampilkan performa yang bagus.
Lebih lanjut, Eko Prasetya menambahkan, festival marching band ini juga berperan sebagai media promosi dan peningkatan citra sekolah. Sekolah yang memiliki marching band berprestasi dapat memperkuat reputasinya di mata masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini memberikan hiburan berkualitas bagi masyarakat Kota Bau-Bau. Dari segi ekonomi, festival yang melibatkan banyak peserta dan penonton turut mendongkrak perputaran ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Nah, yang ujung-ujungnya adalah impact yang terakhir bagi masyarakat. Kita berharap ini menjadi hiburan yang luar biasa, hiburan rakyat, yang kemudian pelaku-pelaku UMKM yang berada di daerah rute perjalanan ini insya Allah akan mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan ini. Eko Prasetya menyampaikan bahwa panitia akan memilih kelompok marching band terbaik. Kelompok juara pertama berhak mendapatkan kehormatan mengiringi pengibaran bendera pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti. Sementara juara kedua akan mengiringi upacara penurunan bendera pada hari yang sama. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Forum Bau-Bau Sehat rampungkan dokumen Kota Sehat, targetkan penghargaan Swasti Sabawistara 2025. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Setelah 5 bulan bekerja keras, Forum Kota Bau-Bau Sehat akhirnya merampungkan proses pengunduhan dan pengumpulan dokumen sebagai syarat mengikuti penilaian Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2025. Pekerjaan panjang ini berbuah manis dengan selesainya pengunggahan seluruh dokumen yang dibutuhkan pada 24 Mei 2025 lalu. Ketua Forum Bau-Bau Sehat Tamsir Tami mengungkapkan seluruh dokumen telah masuk ke pemerintah provinsi dan saat ini siap diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI sebagai tahap awal verifikasi nasional. Dokumen yang diusulkan Pemkot Bau-Bau mencakup 9 tataran kota sehat serta dokumen kelembagaan yang sebelumnya telah dirampungkan di awal bulan Mei lalu. Lanjut Tamsir, Kota Bau-Bau menargetkan penghargaan tertinggi dalam program ini yakni Swasti Sabawistara, sebuah klasifikasi yang hanya diberikan kepada kabupaten kota dengan komitmen dan implementasi terbaik dalam penyelenggaraan kota sehat. Ya, kita optimis semua bahwa kita bekerja selama beberapa bulan ini, target kita, saya kira juga pemerintah maupun kepala daerah menginginkan kita bisa merebut Wistara. Oleh sebab itu kita dari forum dan kerjasama dengan OPD, baik mungkin dari Bogja, kecamatan dan OPD, ya kita sudah sepakat untuk mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan di dalam kelengkapan administrasi untuk kita berbuat dan kita lengkapi untuk kita mengikuti lomba untuk target kita ke Wistara. Tamsir optimis dan percaya kerja kolaboratif lintas sektor yang telah dilakukan akan membuahkan hasil yang positif. Ia menjelaskan penghargaan Swasti Sabawistara diberikan kepada daerah yang tidak hanya memenuhi indikator kesehatan fisik dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan sinergi antara lembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kota Bau-Bau dalam periode 1 dekade terakhir terus mendapatkan penghargaan kota sehat setiap tahun ganjil, mulai tahun 2017 pada posisi kota sehat Padapa, selanjutnya naik 1 tingkat Wirda pada tahun 2019, Swasti Sabawistara pada tahun 2021, dan terakhir Kota Bau-Bau berhasil mempertahankan predikat Swasti Sabawiwirda pada tahun 2023 dan berupaya naik kembali ke Wistara tahun 2025. Wade Duliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Terakhir kita dengarkan wawancara RRI terkait pelepasan 19 orang jemaah calon haji Kabupaten Buton Selatan untuk berangkat menuju embarkasi Makassar bersama pejabat Sekda Buton Selatan, Laode Darussalam, dengan pewawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Bapak Laode Darussalam. Pak, hari ini ada 19 jemaah calon haji Kabupaten Buton Selatan yang sudah resmi dilepas keberangkatannya oleh pemerintah daerah. Bagaimana tanggapannya, Pak? Saya mewakili Bupati Buton Selatan dan juga Bupati Buton Selatan untuk melepas jemaah haji kita yang insya Allah mereka besok akan berangkat menuju Makassar, embarkasi Hasanul Makassar, untuk melaksanakan ibadah haji yang menurut jadwal mereka akan berangkat nanti pada tanggal 30 menuju Mekah Al-Mukarramah.
Tentu harapannya kita adalah mudah-mudahan jamaah haji kita ini diberikan selalu kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji yang mereka laksanakan. Di mana juga Pak, kami tahu bahwa di jamaah haji kami di Kabupaten Gunung Selatan ini ada beberapa yang masuk dalam kategori lansia, dan mudah-mudahan sekali lagi mereka tetap sehat sampai nanti pulang ke tanah air. Kemudian Pak, bagaimana dengan bantuan uang saku dari Gubernur Sulawesi Tenggara? Apakah sudah tersalurkan juga kepada para jemaah? Sampai membanggakan juga bahwa pada hari ini kami juga menyerahkan bantuan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara berupa dari Bapak Adi Semangaruka. Untuk itu kami pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Adi Semangaruka, yang telah memberikan bantuan berupa uang saku kepada jamaah haji kita, dan juga kepada lansia itu malah 1.500.000, yang biasa 1 juta. Dan kami pada saat menyerahkan, kami minta kepada jamaah untuk mendoakan kepada beliau agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak tentunya. Dan juga kami dari Kabupaten Buton Selatan juga memberikan ala kadarnya berupa transportasi pulang pergi dari Makassar sampai di bawah pulang pergi. Dan kami juga memberikan dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Ini adalah merupakan upaya-upaya kita untuk kemudian bagaimana jemaah haji itu bisa nyaman melaksanakan ibadah haji dan bisa sampai kembali ke tanah air. Terus bagaimana dengan rumah-rumah dan keluarga jemaah haji yang berangkat, Pak? Apakah ada perhatian khusus dari Pemda? Juga saya juga menyampaikan kepada camat dan lurah dan juga para kantor-kantor agama, kiranya jamaah haji kita ini, kalau para lurah, para camat menyempatkan diri selalu untuk mengontrol rumah-rumah yang mereka yang ditinggalkan, ya, jangan sampai ada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin ada sesuatu bisa melapor ke camat atau melapor ke lurah, RT RW. Jadi kami sampaikan seperti itu, ya. Baik, pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Bapak Laude Darussalam. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Diduga keracunan makanan, puluhan balita dan ibu hamil dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Makanan tersebut berasal dari program pemberian makanan tambahan BMT lokal. Lintasan penyeberangan Tondasi Terobulu Muna Barat, Konawe Selatan yang sempat vakum kini kembali beroperasi. Bahkan ke depan SDP membuka peluang menambah trip hingga mendatangkan kapal khusus jika permintaan meningkat. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Ikuti juga informasi kami di rri.co.id. Saya Rizky Arlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. FM